Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Sabtu hari ini yang cukup cerah di luar udaranya, kita masih bisa bersama kembali dalam kajian rutin setiap Sabtu. Dan insya Allah pada pagi hari ini yang akan menyampaikan materi mengenai fikih haji dan umroh dan kesalahan saat menunaikannya setelah disampaikan oleh Bapak Ustaz Dr. M. Yusuf Siddiqema. Seperti biasa, insya Allah kita niatkan di sini untuk taklim dan kita dengarkan menyimak dengan baik apa yang disampaikan Ustaz, dan insya Allah kita bisa mendapatkan berkahnya. Baik, pada Ustaz silakan. Di layarnya mau dilebarin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Hikmah Tanjung Duren Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kemudahan, masih dijaga iman dan Islam kita hingga kita dapat menjalankan aktivitas kita termasuk hadir majelis ilmu pagi ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dicatat Allah sebagai ibadah yang akan berantakan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Tema hari ini adalah fikih haji dan umrah dan kesalahan saat menunaikannya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sekilas tentang fikih haji dan umrah secara umum. Lalu saya akan jelaskan beberapa kesalahan yang sering kali terjadi di umat Islam saat menunaikan ibadah haji dan umrah. Pertama, apa itu definisi haji? Haji secara bahasa artinya menuju, ya, atau berkunjung. Itu arti secara bahasa. Secara istilah adalah menuju ke tempat tertentu, ya, ke Mekah untuk melakukan ibadah tertentu, yaitu ibadah wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, mabit dan lain-lain dengan cara tertentu dan pada waktu tertentu. Inilah yang membedakan haji dengan umrah. Ya, kenapa? Karena kalau haji waktunya sudah ditentukan, ya. Kalau umrah bebas. Jadi menuju ke tempat tertentu yaitu Mekah, sudah ditentukan tempatnya yaitu Mekah. Mekah sekitar Arafah, Masjidil Haram, Mina dan Musdalifah. Untuk melakukan ibadah tertentunya ada wukuf, ada tawaf, ada sa'i, ada melontar jumroh, ada mabit di Musdalifah, mabit di Mina. Dengan cara tertentu, caranya sudah ditentukan, ya, cara berpakaiannya, ya, kemudian cara ihramnya, ya, dan lain-lain. Dan pada waktu tertentu, waktunya sudah ditentukan. Waktunya yaitu dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Jadi waktu fullnya itu sekitar 5 hari. Cuma 5 hari, ya. Adapun jamaah haji lebih dari 5 hari di Mekah itu karena giliran aja. Karena datangnya nggak bisa sekaligus, maka harus panjang waktunya. Karena harus berapa kloter dulu, ya, sehingga jadi panjang. Padahal pelaksanaan hajinya cuma 5 hari. Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya, 5 atau 6 hari. Apa itu umroh? Kalau umroh secara bahasa adalah menuju tempat yang makmur, tempat yang ramai,
Itu namanya umrah. Secara istilah menuju ke Baitullah dengan melakukan tawaf dan sa'i. Kalau umrah ibadahnya agak singkat, nggak banyak, yaitu tawaf dan sa'i, gunting rambut. Cuman itu aja, yaitu di Masjidil Haram. Menuju ke Baitullah. Kalau di sini sudah disebut Baitullah. Kalau haji tadi tempat tertentu, karena tempatnya bukan hanya di Ka'bah, tapi di Arafah juga, di Musdalifah juga, di Mina juga, ya, sehingga lebih banyak. Beda haji dan umrah. Haji hukumnya wajib. Kalau haji hukumnya wajib bagi yang mampu, sementara umrah hukumnya sunnah menurut pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, beda yang kedua, haji dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Sementara umrah boleh sepanjang tahun, kecuali bagi yang sedang melaksanakan haji, maka dia nggak bisa melaksanakan umrah. Yang ketiga, haji ada wukufnya, ada mabit, ada melontar jumrah. Sementara umrah tidak ada. Umrah cuma tawaf, sa'i sama gunting rambut. Hukum haji, ulama sepakat haji hukumnya wajib. Dalilnya banyak dalam Al-Quran dan hadis. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan wajib untuk Allah bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang sanggup datang kepadanya. Dalil dari hadis adalah dalil-dalil tentang rukun Islam yang 5. Salah satunya hadis Rasulullah, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Jadi itu dalil tentang haji hukumnya wajib. Ulama sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat terkait dengan kewajiban haji. Jadi kalau ulama sudah sepakat, maka nggak boleh kita mengingkari kewajiban haji, ya. Karena ada yang sampai mengatakan haji itu mubazir, nggak boleh, ya. Kenapa? Ini ulama sudah sepakat wajib. Syariat dalam Islam nggak boleh diejek. Jangankan yang wajib, yang sunnah aja nggak boleh diejek. Yang sunnah aja nggak boleh diejek, ya. Apalagi yang wajib, yang sunnah aja nggak boleh diejek-ejek, gitu kan? Apalagi yang wajib. Jadi banyak sekali umat Islam yang melontarkan itu haji buang-buang duit, nggak boleh. Ya, karena ini kewajiban datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kewajiban datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perintahnya dalam Al-Quran banyak sekali. Hukum umrah, kalau umrah menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah. Karena umrah tidak disebutkan dalam rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 cuma ada haji, nggak ada umrah. Maka mayoritas ulama mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan wajib, tapi pendapat yang kuat adalah sunnah. Apa hikmah dan manfaat dari disyariatkan haji dan umrah? Manfaat pertama, mengampuni dosa. Jadi orang yang haji dan umrah dosanya diampuni. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Minal umrah ilal umrah mukaffiratun lima bainahuma." Antara umrah ke umrah mengampuni dosa antara keduanya. Jadi kalau kita mau diampuni dosa, umrah, ya. Begitu juga tentang haji. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Siapa yang haji lalu ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali seperti hari dilahirkan ibunya. Hari dilahirkan ibu, ya, itu adalah di mana kita bersih dari dosa. Jadi siapa yang haji, kata Rasulullah, walam yarfuth, tidak berkata kotor, walam yafsuq, tidak berbuat fasik, tidak berbuat jahat, ya. Fasik, gak dorong-dorong orang, gak ngomelin orang, ya, gak menyakitin hati orang, ya, maka ia akan kembali seperti hari dilahirkan ibunya tanpa dosa. Manfaat yang kedua, orang yang haji dan umrah dikabulkan doanya. Orang yang haji doanya mustajab. Jadi kalau ada yang haji kita titip doa, karena doanya mustajab berdasarkan hadis Rasulullah, "Al-hujjaj wal umar dhuyufur rahman." Jamaah haji dan jamaah umrah adalah tamu-tamu Allah. Idza sa'aluhu, kalau mereka meminta kepada Allah,
ajabahu, Allah akan kabulkan permintaannya. Jadi orang yang haji dan umrah doanya mustajab, terutama saat dia sedang pakai ihram. Yang ketiga, manfaat haji dan umrah, mengingat kembali lokasi perjuangan Rasulullah saat berdakwah. Ya, kita bisa melihat bagaimana medan dakwahnya Rasulullah SAW. Kota Mekah panas, ya. Nabi dikejar-kejar, antara Mekah Madinah panas, nggak ada tempat berteduh. Nabi hijrah, ya, dikejar-kejar juga gitu kan. Jadi bukan main, medan dakwahnya Rasulullah berat sekali. Tapi kalau seandainya itu bukan perintah Allah, nggak bakalan Nabi lakukan. Yang keempat, manifestasi rasa syukur terhadap nikmat Allah. Kita tidak punya harta, nikmat Allah. Kita masih sehat, nikmat Allah. Ya, maka kita syukuri dengan haji dan umrah, melaksanakan perintah Allah. Haji diwajibkan satu kali. Haji seumur hidup diwajibkan cuma sekali. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha farada 'alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, Allah sudah wajibkan haji, maka berhajilah. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ali kulli 'amin ya Rasulullah?" Setiap tahun kita wajib haji. Nabi diam, enggak dijawab oleh Rasulullah. "Afi kulli 'amin ya Rasulullah?" Setiap tahun kita wajib haji. Enggak dijawab lagi. Sampai yang ketiga kali Nabi baru jawab. Kata Rasulullah, "Lau qultu na'am la wajabat." Kalau aku katakan iya, pasti jadi wajib. Kenapa? Karena ucapan Rasulullah syariat. Jadi Nabi enggak jawab, itu adalah manfaat buat kita. Karena Nabi tahu kalau setiap tahun berat. Jangankan setiap tahun, ya. Kita daftar aja nunggunya sampai 20 tahun, ya. Untung saja haji cuma wajibnya sekali. Adapun umroh boleh berkali-kali, ya. Umroh boleh berkali-kali. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Minal umroh ilal umroh." Dari umroh ke umroh. Berarti setelah umroh boleh umroh lagi, ya. Mukaffiratun lima bainahuma, mengampuni dosa antara kedua umroh tersebut. Jadi kalau kita merasa masih punya dosa, umroh lagi. Masih punya dosa, umroh lagi. Jadi umroh itu boleh berkali-kali, ya. Sama banyak yang nanya, "Ustaz, bolehkah kalau kita umroh, ya, lalu di Mekah kita umrohnya 3 kali?" Boleh, asalkan tidak memberatkan. Pelaksanaan haji bagi yang telah mampu apakah dapat ditunda? Ya, mazhab Syafi'i membolehkan haji ditunda. Ya, tapi dengan syarat dia bisa haji sebelum meninggal. Nah, cuma kita nggak tahu kapan meninggal, ya. Jadi boleh asalkan sempat haji sebelum meninggal. Karena kalau dia sudah mampu secara fisik, secara finansial, uangnya cukup, ya, fisiknya masih kuat, tapi dia tidak berhaji lalu keburu meninggal, maka berdosa dia. Kenapa? Karena dia sudah punya kesanggupan untuk haji, tapi dia tidak haji, ya. Syarat diwajibkan haji, siapa saja yang wajib haji? Pertama muslim, kalau orang kafir nggak wajib. Yang kedua baligh, anak kecil yang belum baligh nggak wajib. Yang ketiga berakal, orang gila nggak wajib. Yang keempat merdeka, orang hamba sahaya nggak wajib. Yang kelima mampu secara finansial, artinya punya uang cukup untuk haji baru wajib. Kalau nggak punya cukup uang maka nggak wajib. Dan mampu secara fisik, fisiknya masih kuat. Kalau fisiknya sudah lemes, sudah nggak mampu jalan jauh, naik pesawat sudah gemetaran, ya, maka sudah nggak wajib lagi, ya. Jadi orang yang wajib haji syaratnya 6 ini. Pertama muslim, baligh, berakal, merdeka, mampu secara finansial, uangnya cukup, dan mampu secara fisik, fisiknya masih kuat. Nah, ini banyak sekali jamaah haji yang datang ke Mekah tapi udah lanjut usia, ya. Nah, ini kalau memang bakal nyusahin orang, mending gak usah, ya, gak wajib lagi kan. Kalau udah susah, udah jalan pakai kursi roda, ya, udah gak apa-apa daripada nyusahin orang di sana. Ya, karena orang pada sibuk semua dengan urusan ibadah mereka. Hukum badal haji.
Badal haji artinya dihajikan. Orang yang dihajikan apa hukumnya? Jumhur itu mayoritas ulama membolehkan menghajikan siapapun yang sudah tidak mampu menunaikan haji secara fisik. Jadi siapapun yang tak mampu menunaikan haji secara fisik, udah tua, udah lanjut usia, dia berjalan udah susah gitu kan, maka boleh dihajikan oleh orang lain. Baik karena telah sakit secara permanen. Sakit secara permanen artinya gak bakalan sembuh lagi, atau telah meninggal dunia, maka boleh dihajikan. Berdasarkan hadis Syubrumah. Syubrumah ini nama seorang sahabat, ya, di mana Rasulullah waktu haji mendengar ada sahabat yang menghajikan orang lain yang namanya Syubrumah. Lalu Nabi tanya, hajjta an nafsik, ente udah haji belum? Qala la ya Rasulullah, belum. Hujja an nafsik, ente hajikan diri ente dulu, thumma hujja an Syubrumah. Ya, baru setelah itu ente hajikan Syubrumah. Artinya kalau seorang sudah melaksanakan haji, maka dia boleh menghajikan orang lain, asalkan orang tersebut sudah gak sanggup melaksanakan haji sendiri, baik karena fisiknya lemah atau memang dia gak punya ongkos, gitu kan? Atau dia sudah meninggal dunia, maka boleh dihajikan orang lain. Bolehkah badan umroh? Umroh juga boleh dibadalkan. Jumhur ulama membolehkan badan umroh. Jadi umroh pun juga boleh dibadalkan. Karena jika haji saja dibolehkan, apalagi umroh yang hukumnya sunnah. Karena haji hukumnya wajib, yang wajib saja boleh dibadalkan, apalagi yang sunnah. Karena yang sunnah itu hukumnya lebih longgar daripada yang wajib. Kalau sholat wajib harus berdiri, sholat sunnah boleh duduk, boleh berbaring kalau sholat sunnah. Jadi yang sunnah hukumnya lebih longgar. Kalau badan haji saja boleh, apalagi badan umroh. Dan ibadah sunnah ketentuannya lebih longgar dari yang wajib. Bahkan Ibnu Rushd yaitu pengarang kitab Bidayatul Mujtahid mengatakan bahwa ini telah disepakati oleh ulama, ya. Jadi Ibnu Rushd mengatakan badan umroh boleh, udah disepakati ulama. Apa hukumnya upah bagi yang menghajikan? Ini kadang-kadang banyak orang yang ngambil upahan menghajikan orang lain. Ngambil upahan, ya tolong hajikan orang tua saya, nanti saya bayar. Boleh nggak dibayar orang yang menghajikan orang lain? Jumhur ulama, mayoritas ulama, jumhur itu mayoritas ulama membolehkan upah untuk yang menghajikan. Jadi boleh kita kasih upah, tolong hajikan bapak saya, nih saya kasih upah. Berdasarkan hadis yang ada di Sahih Bukhari, di mana ada seorang sahabat pernah ngobatin dengan meruqyah. Dia meruqyah baca Al-Fatihah. Ya, ada seorang kepala suku yang kena bisa ular. Lalu diobatilah oleh sahabat ini dengan baca Al-Fatihah. Akhirnya sembuh. Ya, sembuh dengan ruqyah tadi. Dan dibayarlah, nih aneh kasih kambing ini, ya. Lalu sahabat ini lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hukumnya kita meruqyah cuma dengan baca Al-Fatihah lalu dibayar kambing? Apa kata Rasulullah? Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Yang paling berhak kalian dapatkan upahnya adalah membaca Quran. Jadi artinya baca Quran boleh diupah. Kalau baca Quran yang enteng, lebih enteng kan baca Quran, boleh diupah, apalagi yang lebih berat, haji. Haji kan berat, ya perlu tawaf, perlu sa'i, ya wukuf di Arafah panas-panas gitu kan, ya melontar jumroh gitu kan, ya apalagi yang berat. Kalau yang ringan saja boleh diupah baca Quran, apalagi yang berat. Itu dalil mereka yang bolehkan upah, ya mayoritas ulama mengatakan boleh. Syarat menghajikan atau mengumrohkan orang lain. Apa syaratnya? Ada 5 syaratnya orang yang menghajikan atau mengumrohkan orang lain. Pertama, niat menghajikan, mengumrohkan orang lain dengan menyebut namanya. Jadi di saat niat sebutkan namanya. Labbaik Allahumma hajjan an Muhammad. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan haji menggantikan Muhammad, ya. Jadi sebutkan nama orangnya. Syarat yang kedua, yang dihajikan tidak memiliki kemampuan secara permanen.
Ya, baik sakitnya udah gak sembuh-sembuh atau sudah meninggal dunia. Yang ketiga, kalau sakitnya bisa sembuh, jangan dulu. Karena kalau dia sembuh, maka dia wajib datang sendiri. Yang ketiga, pelaksanaan haji atau umroh sesuai permintaan yang dihajikan, baik miqat, jenis hajinya dan lain-lain. Karena ini ngambil upahan namanya, ya. Jadi ente mau dihajikan haji tamattu atau haji qiran atau haji ifrad, tanya. Ya, oh bebas, terserah ente dah. Miqatnya mau di mana? Mau miqat di Mekah atau mau di Yulamlam? Ya. Oh bebas ente dah, mau dari mana aja terserah. Ya. Jadi sesuai permintaan. Gak boleh kita menghajikan tidak sesuai permintaan karena ini menghajikan orang lain. Yang keempat, yang menghajikan atau mengumrohkan telah melaksanakan haji atau umroh untuk dirinya terlebih dahulu. Jadi udah haji dulu, baru boleh menghajikan orang lain. Udah umroh dulu, baru boleh mengumrohkan orang lain. Yang kelima, syarat yang kelima, yang dihajikan atau diumrohkan hanya satu orang setiap kali pelaksanaan haji dan umroh. Gak boleh dia menghajikan banyak orang. Ya, aku berniat haji, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji, menggantikan Muhammad, Ali, Fatimah, gak bisa. Ya, cuma satu orang. Nah ini kadang-kala yang banyak yang mencari badal haji. Di Mekah ini pengalaman saya pribadi nih, ya, pengalaman saya pribadi. Kalau ada yang mau menghajikan cuma dibayar 500.000, nggak dihajikan, ya. Jadi jangan mau. Ya nggak bakalan ada yang mau menghajikan 500.000, ya. Kenapa? Haji berat, ya. Nggak mungkin dia mau 500.000. Jadi kalau ada yang minta, wah amalan aja 500.000, itu dia ambil dari banyak orang, dia hajikan sekali, diborong sama dia, ya. 20 dia ambil, 500.000 dikali 20 udah berapa dia, ya? 5 juta, 10 juta, ya. Nah itu jadi kalau ada yang Ustaz, ada yang mau menghajikan orang tua saya 500.000, bohong, dia nggak akan hajikan. Itu dia borong aja itu. Dia borong 20 orang, 30 orang gitu kan, ya. Nah itu nggak sah, ya. Jadi harus satu orang saja, hanya satu orang. Kalau dulu waktu saya di Madinah, saya kan kuliah di Madinah dulu. Kalau yang dari Madinah menghajikan orang lain itu tarifnya biasanya itu $1.000. $1.000 itu sekitar 16 juta. Ya. Kalau dari Mekah $500 minimalnya. $500 itu ya sekitar 8 juta. Jadi kalau ada yang mau 500.000, nggak bakalan dihajikan. Ya, itu tarif yang biasa di mahasiswa di sana. Jadi kalau dari Madinah, kalau $1.000 nggak dibayar, nggak mau dia. Loh kenapa? Berat. Ongkos dari Mekah ke Madinah udah beda kalau musim haji. Ongkosnya naik langsung. Ongkosnya naik, ya. Ya, kemudian makannya naik juga, ya. Belum lagi dia bayar ini, bayar itu, bayar tenda segala gitu kan. Ya, itu gak cukup dengan 500.000. Jadi kalau ada yang mau terima 500.000, tidak dihajikan, ya biasanya. Ini banyak orang Indonesia seperti itu, ya. Oh Ustaz, aneh menghajikan orang tua, saya bayar 500.000 mau dia, enggak dihajikan. Ya siapa yang mau menghajikan 500.000? Ya karena bayarannya mahal di sana itu. Ya, ongkos bis mahal, ya, makannya mahal, kemahnya mahal, ya. Jadi perlu biaya lebih besar. Gak bakalan dengan 500.000, ya. Kalau $500 iya, di Mekah orangnya udah di Mekah. Kalau orangnya udah masih di Madinah, tidak. Madinah $1.000. Baru bisa dia mau menghajikan orang lain. Itu dulu tarif waktu saya kuliah. Ya, itu mahasiswa udah lumrah itu, yang seperti itu. Kalau enggak, orang biasa yang mau ngambil, orang biasa diambil banyak borongan dia. Yang 500 pun diambil sama dia. Rukun haji. Nah ini kalau haji terpenuhi rukunnya maka sah. Rukun kalau enggak dilakukan maka enggak sah hajinya. Ada 5 rukun haji. Pertama, niat ihram dari miqat, ya. Jadi di miqat dia niat ihram.
Di miqat dia niat ihram. Jadi rukun-rukun haji itu ada 5. Yang pertama niat ihram dari miqat. Semua ibadah kalau nggak niat maka nggak sah. Maka harus niat. Niat haji, niat umroh itu pakai suara dan dalam hati juga. Ada 2. Harus diucapkan dan harus dalam hati. Yang diucapkan ya labbaik Allahumma hajjan. Itu di mulut. Di dalam hati, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan haji. Kalau niat ihram umrah, labbaik Allahumma umratan. Aku penuhi panggilanmu dalam hati, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Itu rukun yang pertama, rukun haji. Rukun yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu diam di Arafah. Rukun yang ketiga, tawaf ifadhah, tawaf di sekitar Ka'bah 7 putaran. Itu rukun yang ketiga. Jadi perhatikan kalau ada yang haji, rukun jangan nggak dilakukan. Kalau nggak dilakukan maka nggak sah. Yang keempat, sa'i harus setelah tawaf, yaitu sa'i dari Safa ke Marwah, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Kemudian yang kelima, menggunting atau mencukur rambut. Nah itu rukun haji. Itu rukun haji ya, ada 5 ya. Jadi niat ihram dari miqat, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, menggunting atau mencukur rambut ya. Kalau rukun umroh bedanya cuma 1, enggak ada wukuf. Ya. Kalau rukun umroh ya bedanya 1 ya. Jadi ya, gampang ngafalinnya. Kalau rukun haji 5, rukun umroh 4, karena nggak ada wukufnya. Wajib haji, apa itu wajib? Kalau rukun nggak dilakukan maka nggak sah. Kalau wajib haji, kalau tidak dilakukan bisa diganti dengan dam, bisa diganti dengan nyembelih kambing. Tapi kalau ini ada 5, kita ganti dengan nyembelih kambing butuh 5 kambing, ya, 5 kambing. Yang pertama, memakai pakaian ihram dari miqat untuk laki-laki. Kalau perempuan pakaiannya bebas. Kalau perempuan pakaian ihramnya bebas. Laki-laki yang punya pakaian khusus. Jadi nggak usah nanya ibu-ibu, kalau ihram pakai apa Pak Ustaz? Boleh nggak pakai celana dalam? Nggak perlu nanya, ya. Karena bebas ibu-ibu mau pakai apa aja. Ya, yang penting nutup aurat. Yang ada pakaian ihram itu cuma laki-laki. Laki-laki nggak boleh pakai kemeja, nggak boleh pakai celana, nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai sepatu. Ya, cuma boleh 2 kain saja. 2 kain, nggak harus kain ihram yang putih, nggak harus. Sarung juga boleh, ya, 2 kain. Cuman kalau pakai sarung belah aja, belah jadi nggak ada jahitan. Jadi itu yang wajib pertama. Jadi kalau ada yang nggak pakai ihram, nggak pakai pakaian ihram laki-laki, maka dia wajib nyembelih dam. Yang kedua, mabit di Musdalifah di malam Idul Adha. Jadi dari Arafah nanti berangkat ke Musdalifah malam Idul Adha, itu nginep di sana. Ya, nginep setelah tengah malam, yang bermalam di Musdalifah. Yaitu paling tidak sebentar. Ya, boleh sebentar nggak apa-apa ya. Tapi kalau bisa ditunggu sampai subuh baru keluar dari Musdalifah. Nah ini hukumnya wajib juga. Kalau nggak mabit di Musdalifah maka nggak sah. Ya, maka harus ganti dengan dam, nyembelih kambing. Yang ketiga, melontar jumroh. Melontar jumroh ya ada 3 tiang. Jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqabah. Ya, itu dilontar di hari raya Idul Adha 1 kali, di hari tasyrik yang pertama 3 kali, di hari tasyrik yang kedua 3 kali. Kalau mau tambah lagi hari tasyrik yang keempat, yang ketiga, itu 3 kali juga. Nah itu kalau nggak melontar maka wajib nyembelih dam. Yang keempat adalah mabit di Mina di malam-malam tasyrik, malam 11
malam 12 minimal. Kalau mau tambah malam 13, maka kalau nggak mabit di Mina, maka wajib dia sembelih kambing. Yang kelima, yang wajib juga tawaf wada. Tawaf wada yaitu tawaf perpisahan. Saat kita mau keluar Mekah, ya wajib tawaf dulu. Mau keluar Mekah, kita mau keluar Mekah misalnya nanti zuhur, ya maka tawaf sekarang, ya tawaf sekarang atau tawaf habis sholat zuhur. Ya kalau habis sholat zuhur masih sempat tawaf, alhamdulillah. Kalau nggak sempat tawaf habis sholat zuhur, sebelum zuhur lah kita tawafnya. Ya. Jadi di hari terakhir sebelum meninggalkan kota Mekah wajib tawaf wada. Nah ini 5 wajib haji. Wajib haji kalau nggak dilakukan maka wajib diganti dengan sunnidah. Rukun umrah tadi sudah saya sebutkan. Bedanya dengan rukun haji hanya di wukuf. Ya kalau rukun haji tadi ada 5, maka ini ada 4 ya tanpa wukuf. Saya lanjutkan. Larangan saat ihram. Nah ini larangan ya. Jadi kalau larangan dilakukan maka wajib nyembelih dam lagi. Ya. Yang pertama larangan adalah jima saat ihram. Kita kalau lagi ihram enggak boleh berhubungan suami istri. Kalau berhubungan suami istri maka wajib nyembelih dam berupa onta. Dan hajinya batal. Otomatis kalau berhubungan suami istri hajinya batal. Yang kedua bercumbu. Gak boleh cium-ciuman sama istri, gak boleh pegang-pegangan, gesek-gesekan, gak boleh. Ya, saat kita sedang ihram. Yang ketiga, memakai pakaian yang membentuk badan bagi laki-laki. Gak boleh pakai kemeja, gak boleh pakai celana, gak boleh pakai peci karena ini membentuk. Ya, gak boleh pakai sepatu bagi laki-laki. Ini larangan saat ihram. Yang keempat, menutup kepala bagi laki-laki. Kepalanya gak boleh ditutup walaupun dengan sapu tangan. Walaupun dengan kain ihram. Nah, ini kadang-kadang banyak sekali orang karena panas gitu kan, kain ihramnya diginikan, nggak boleh, ya, maka dia wajib bayar dam. Perempuan menutup muka nggak boleh pakai cadar kalau lagi ihram, nggak boleh pakai cadar. Memakai parfum termasuk memakai sabun wangi, ya. Sabun cuci, ya itu ada kan sabun cuci yang pakai pengharum kan, kayak sabun cuci tangan di depan itu ada pengharumnya. Nggak boleh kalau lagi sedang ihram. Kalau itu dipakai maka kena dam lagi. Kemudian yang berikutnya motong kuku nggak boleh dan motong rambut atau nyukur rambut, termasuk bersisir bagi yang khawatir akan rontok rambutnya. Kalau kita nyisir pasti rontok rambutnya, maka itu juga pelanggaran. Ya jangan nyisir. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, ya, "Wa man kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk." Ya. Siapa yang sakit atau kepalanya gatal-gatal lalu dia garuk rontok rambutnya, fa fidyah wajib bayar fidyah. Min siyamin puasa, aw shadaqah atau bersedekah, aw nusuk atau nyembelih dam. Jadi sengaja pun tak boleh. Ya, gatel, ya, rontok, bayar dam. Ya. Berburu, nggak boleh berburu, nggak boleh membunuh binatang. Ya. Menikah, melamar, menikahkan nggak boleh. Ya, nggak boleh menikah, melamar, ya, PDKT nggak boleh. Ya. Jadi nggak boleh. Ya. Jadi urusan nikah nanti belakangan setelah haji selesai. Menikahkan ya, maka juga nggak boleh ya. Nah ini tawafnya ya. Ini saya kira nggak perlu saya ini ya. Hajar Aswad di sini nih. Ya, Hajar Aswad di sini ya, di tanah mana? Ya, lalu muter. Kalau ini namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu aslinya adalah Ka'bah juga. Aslinya Ka'bah karena pas di Nabi Ibrahim bangun Ka'bah lagi, ini tidak terbangun ya karena batunya kurang ya. Jadi akhirnya tetap seperti itu dan diabadikan memang seperti itu. Makanya disebut Hijr Ismail ya karena cuma Ismail bangunnya ini aja ya. Jadi harus muter dan nggak boleh lewat dalam karena itu adalah Ka'bah.
Ini tempat awal tawaf dan tempat berakhirnya, ya. Ini pintu Ka'bah sebenarnya. Ini makam Ibrahim. Jadi muter yang berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, muternya berlawanan dengan arah jarum jam. Hajar Aswad sunnah dicium. Ya, sunnah bukan wajib. Ya, tapi kalau dorong-dorong orang haram hukumnya. Ya. Jadi nggak usah dikejar-kejar banget. Ya. Dulu waktu masa saya masih kuliah, nggak banyak orang umroh dulu. Dulu nggak banyak orang umroh, baru beberapa tahun terakhir ini yang banyak. Dulu waktu saya kuliah tahun 90-an, belum banyak orang umroh, mencium Hajar Aswad biasa. Ya. Tapi sekarang sudah besar-besaran sekarang. Ya. Baru terakhir ini aja banyak orang yang umroh. Kalau dulu enggak. Ya. Dulu longgar, kalau udah nggak musim haji, longgar. Ya. Nah ini Ka'bah dari atas. Ini area sa'i. Sa'i itu sofa Marwah itu sofa bukit. Ya. Ini sofa, di sana Marwah. Dari sofa ke Marwah 1 putaran, dari Marwah ke sofa 2 putaran, ke Marwah lagi 3 putaran, sampai 7 putaran berakhirnya di Marwah. Harus naik bukit, jangan nggak naik. Kalau nggak naik maka salah. Ya, harus naik bukitnya karena sofa itu nama bukit. Ya, dari puncaknya sofa ke puncaknya Marwah. Ya, kebanyakan orang Indonesia, ya kesalahannya kadang-kadang di sini muter langsung dia. Jadi nggak harus naik ke atas. Ya, karena Nabi melaksanakannya dengan naik di atas bukit. Kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ikuti cara hajiku. Jadi harus naik ke bukit karena Safa dan Marwah itu nama bukit. Ya, jadi bukan dari kaki bukit, bukan. Lokasi bersejarah di Mekah dan Madinah. Nah ini jadi karena tadi salah satu manfaat kita haji dan umroh adalah menapak-tilasin tempat sejarah dakwahnya Rasulullah. Ya, jadi jangan sampai kita pulang hanya sekedar haji saja, tapi kita lihat ya tempat-tempat bersejarah. Kalau lokasi bersejarah di Mekah antara lain Masy'aril Haram, yaitu Musdalifah, ya, Arafah, Mina, Masjidil Haram, Gua Hira, Gua Dzur, itu ada di Mekah, ya. Ada juga Ma'la, ya, Ma'la itu kuburan di Mekah. Lokasi bersejarah di Madinah ada Masjid Quba, Masjid Jum'ah, Masjid Nabawi, Masjid Qiblatain, Masjid Uhud, Masjid Khandaq, ya. Ada lagi Masjid Jin juga, ya. Itu tempat-tempat bersejarah di Madinah. Kesalahan, sekarang saya masuk kepada kesalahan saat haji dan umroh, kesalahan yang sering terjadi. Pertama, sibuk dengan memposting kegiatan saat haji dan umroh, ya. Nah ini jangan dilakukan. Kenapa? Karena bisa berubah niatnya. Kalau niatnya ria, maka ibadahnya sia-sia. Kita udah capek-capek kalau haji nunggu gilirannya lama, keluar duitnya banyak, korbankan keluarga, korbankan tenaga. Kalau niatnya mau dipuji orang lain, maka sia-sia. Ya. Jadi nggak usah posting-posting kalau lagi haji dan umroh. Nggak usah posting-posting, cukup dirahasiakan antara kita dengan Allah. Ya. Jadi nggak usah kayak sini lagi tawaf, ya, lagi berzikir gitu kan, nih lagi, nggak usah. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan lillahnya. Lillah itu apa? Karena Allahnya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Karena Allah wajib bagi manusia haji ke Baitullah. Jadi lillahnya ditegaskan sama Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillahi. Ya. Kenapa Allah tegaskan? Karena ini kita sudah korbankan banyak di mau haji dan umrah. Datang dari tempat jauh, kita tinggalkan keluarga, kita keluarkan uang banyak, kita korbankan waktu, ya. Kalau sedikit aja terbersit, sedikit aja kepengen dunia, maka sia-sia semuanya, ya. Jadi nggak usah posting-posting, karena ini urusan ibadah, biar Allah saja yang tahu. Nggak usah lagi dihukum di Arafah, lagi foto-foto, ya. Foto, ya. Nggak usah, ya. Ini urusan ibadah, ya.
Urusan ibadah nggak usah diposting-posting. Tidak memaksimalkan ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu kesalahan yang kedua. Ya, sholatnya banyakkan di penginapan, ya. Sholatnya banyakkan di pasar, gitu kan. Nah ini ya, karena kalau kita mau sholat di Masjidil Haram kan butuh ke sana dulu. Padahal setiap kali sholat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di Masjid Nurul Hikmah, ya. 100.000 kali lipat. Itu di Masjidil Haram. Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Jadi kalau kita punya kesempatan ke sana, usahakan sholat selalu di Masjidil Haram. Jangan sholatnya di hotel, jangan. Ya. Ada yang hotelnya di samping Masjidil Haram, yang bentang sejarah di hotel, nggak sah aja sholat. Loh kenapa? Masih ada longgar di dalam. Syarat berjamaah harus nyambung safnya. Ya, jadi masih ada longgar di dalam, itu wajib ke dalam. Ya, kecuali kalau sudah penuh membludak, nggak bisa masuk lagi, ya, baru di luar kemampuan. Apalagi ada yang sholat di dalam kamar, ya, hotelnya sebelah Masjidil Haram, dari dalam kamar langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan, dia langsung di rumah, ya, di kamarnya, ya, nggak sah sholatnya, nggak sah, ya. Jadi tidak maksimalkan ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang ketiga, tidak memperbanyak doa di sela-sela haji dan umroh. Kan tadi sudah disebutkan, jamaah haji dan umroh tamu Allah, kalau mereka minta Allah kabulkan. Jadi kesempatan kita perbanyak doa, tawaf doa aja, ya, wukuf doa terus, ya, saat sa'i doa terus, minta aja terus. Kenapa? Karena Allah jamin akan dikabulkan. Ya. Entah bagaimana cara Allah kabulkan, serahkan sama Allah. Yang keempat, kesalahan yang keempat, tidak niat ihram dan berpakaian ihram sejak di miqat. Kalau kita dari Indonesia, kalau langsung ke Mekah, miqatnya itu di pesawat, bukan di Jeddah. Ya. Nah ini Ustaz katanya udah boleh di Jeddah, tapi kalaupun ada yang bolehkan di Jeddah, meragukan tetap. Loh kenapa? Karena Nabi menetapkannya itu, yaitu sebelum masuk Jeddah. Kalau di pesawat itu setengah jam sebelum landing, ya, itulah wilayah miqat. Terutama yang langsung ke Mekah. Jadi kalau yang langsung ke Mekah, siap-siap 1 jam sebelum landing, siap-siap dengan pakaian ihram, ya, langsung berniat, ya. Biasanya kalau pesawat Saudia itu dikasih peringatan bagi yang mau haji atau umroh, niat sekarang, ya. Kalau pesawat Saudia, karena mereka tahu di mana miqatnya, ya. Jadi bukan di Jeddah berarti. Ya, mereka mesti ingatkan, sekarang kita berada di miqat, yang mau haji dan umrah sekarang niatnya, gitu kan. Biasanya diingatkan kalau kita lagi lagi di Saudi. Tidak menjaga wudu saat tawaf. Saat tawaf sama hukumnya dengan sholat. Wudu harus dijaga. Ya. Wudu harus dijaga, batal wudu lagi. Jadi kalau nggak dijaga maka nggak sah tawafnya, ya. Kesalahan berikutnya, tidak menjaga kata-kata dan perbuatan dari yang dilarang saat haji dan umroh. Nabi dalam hadis tadi mengatakan, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatu ummuh. Siapa yang haji tidak berkata kotor, tidak berbuat kotor, maka dia akan kembali seperti bayi baru lahir. Jadi kata-kata harus dijaga. Godaan kita ngumpat-ngumpat itu banyak sekali di Mekah, ya. Jadi jangan ngumpat-ngumpat, jangan ngoceh-ngoceh yang gak benar, gitu kan, ya. Gak usah mengkritik terus, gitu kan, ya. Ini gimana nih penginapan gak becus nih, gitu kan, ya. Gak usah, ya, kan kita mau ibadah, ya, pasti diuji kesabaran lagi ibadah, ya, pasti diuji kesabaran. Kita ngomel-ngomel mau cuma aja, ya. Dan penyelenggara haji pastilah ada kekurangannya, pasti, ya. Saya pernah jadi petugas haji lama 11 tahun, ya. Jadi pastilah ada kurangnya, pasti. Ya kenapa? Yang diurusin banyak, ya, di tengah macet begitu, di tengah membludak jamaah, gak mungkin bisa dipenuhi dengan fasilitas yang serba memuaskan. Jadi pastilah ada kurangnya. Jadi kalau ada kurang-kurang, maklum saja itu ujian. Karena harus dijaga kata-kata kita, harus dijaga perbuatan kita, jangan sampai
marah-marah, ya, marah-marah dosa. Marah di Masjidil Haram lebih besar dosanya daripada marah di Tanjung Duren, ya. Lebih besar dosanya, 100.000 kali lipat juga sama, ya. Jadi kalau pahala 100.000 kali lipat, dosa juga 100.000 kali lipat. Jadi tidak menjaga kata-kata dan perbuatan dari yang dilarang saat haji dan umroh. Jadi saat haji dan umroh jaga kata-kata, jangan berantem, jangan berdebat, ya, jangan ngoceh-ngoceh yang menyakiti hati orang lain. Jangan dorong-dorong gitu kan, karena dosanya berat, ya. Syarat untuk dapat haji yang mabrur tadi lam yarfud wa lam yafsud, tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik. Jadi kata-kata harus dijaga, perbuatan harus dijaga. Kemudian yang berikutnya, kesalahan berikutnya, sibuk mencari kekurangan fasilitas yang disediakan oleh panitia dan pelaksana haji. Ya, sibuk kritik. Kalau kritik itu gampang, ya. Kita menyelesaikannya itu yang susah itu. Jadi ya gampang mengkritik, ya. Mendorong, mendesakan, bahkan menyogok untuk mencium hajar aswad. Tadi sudah saya sebutkan, mencium hajar aswad sunnah hukumnya, mendorong haram hukumnya, ya. Nyogok haram hukumnya. Jangan kita kejar yang sunnah, melakukan yang haram, dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar, ya. Kalau kita punya kesempatan, alhamdulillah. Gak punya kesempatan, udah niat, ya. Kalau mau coba, mau cium silakan cium, tapi susah ciumnya, ya. Dulu waktu saya di Madinah, masih kuliah di Madinah tahun 90-an, gak banyak orang yang umroh. Apalagi waktu itu perang Teluk 90, ya. Waktu 90 perang Teluk, yang haji sedikit, yang umroh sedikit, ya. Wah, itu bisa nyium hajar aswad, ya. Tapi kalau sekarang udah gak mungkin lagi, gak mungkin nyium. Sibuk dengan belanja oleh-oleh sehingga mengabaikan kesempatan ibadah, ya. Pikirnya mau bawa apa, ya. Sekarang oleh-oleh di Mekah udah ada di sini semua, ya. Beli online langsung datang ke rumah, ya. Daripada capek-capek bawanya gitu kan. Tapi Ustaz beda Ustaz. Apa bedanya barang? Ya, barang dari Mekah dengan di sini, ya. Yang beda orang, ya. Kalau barangnya sama aja. Wukuf di luar area yang sah. Nah, ini wukuf, ya. Setiap daerah wukuf, daerah mabit itu ada petunjuknya, ya. Ini awal Arafah, akhir Arafah. Itu harus kita perhatikan. Penginapan orang Indonesia rata-rata itu di luar. Jadi artinya kalau pas waktu wukuf masuk ke dalam dulu, masuk ke dalam, ya, nanti udah mau berangkat baru balik lagi ke kemah. Kenapa? Karena kemahnya rata-rata itu di luar. Ya, coba perhatikan itu awal Arafat, ya, akhir Arafat, ya, begin Arafat, ya, sama the end of Arafat. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi awal Arafat sama nihaya Arafat, ya, akhir Arafat, itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti kita udah haji tapi ternyata tidak sah menurut Allah. Loh kenapa? Ente tidak wukuf di Arafah. Aneh udah wukuf di Arafah, di luar Arafah itu, ya. Jadi harus diperhatikan tandanya. Jadi untuk yang belum punya kesempatan haji, perhatikan kesalahan-kesalahan seperti ini, ya. Tidak mabit di Musdalifah. Musdalifah juga ada batasnya. Ini Musdalifah, awal Musdalifah, akhir Musdalifah. Jangan sampai kita tidak mabit di Musdalifah. Kalau nggak mabit di Musdalifah, sembelida, ya. Ngobrol yang tidak baik saat tawaf, ya. Nabi dalam hadis mengatakan at-tawafu salatun, kata Rasulullah. Tawaf hukumnya sama dengan salat. Hanya saja tawaf kita boleh berbicara. Tapi siapa yang berbicara, falyatakallam bi khair, maka katakan yang baik-baik saja. Jadi di saat kita tawaf boleh ngobrol, tapi ngobrolnya yang baik-baik aja. Kenapa? Kita di dekat Ka'bah. Di dekat Ka'bah, ibadah di dekat Ka'bah pahalanya besar. Dosa di dekat Ka'bah, dosanya besar juga. Jadi jangan sampai kita sambil tawaf sambil ngomel-ngomel, sambil tawaf sambil marah-marah, ya. Marah sama suami, marah sama teman, ya, enggak usah, ya. Itu godaan semua. Godaan yang akan mengurangi pahala ibadah haji kita. Melakukan yang haram di tanah haram, tadi sudah saya sebutkan, ya. Tanah haram pahalanya besar, dosanya besar juga. Sama imbangnya. Menganggap tahallul adalah menggunting dan mencukur rambut. Nah, ini ya, masih banyak anggapan orang kalau tahallul itu gunting rambut, ya.
Tahallul itu bukan gunting rambut, bukan cukur rambut. Tahallul itu adalah keluar dari ihram. Ya, keluar dari ihram. Tahallul haji ada dua, bukan gunting rambut, bukan. Ya, tapi salah satu cara untuk bisa keluar dari ihram adalah gunting rambut. Salah satunya, tidak semuanya dengan gunting rambut. Ya, ada yang nanya kemarin, Ustaz, kan haji itu tahallulnya 2 kali. Jadi sekali saya cukur, sekali lagi gimana? Emang sekali laginya ada gunting juga? Enggak. Yang pertama dengan gunting rambut, yang kedua dengan sa'i cukup. Selesai sa'i sudah selesai. Ya. Jadi tidak harus. Jadi tahallul itu bukan gunting, bukan cukur. Tahallul itu keluar dari ihram. Keluar dari ihram dengan salah satu dari ihram haji. Dengan salah satu dengan melakukan salah satu dari 3 hal. Pertama gunting, yang kedua tawaf, ya, yang ketiga potong kambing, gitu kan. Jadi salah satu dari 3 itu. Ya, kalau kita udah gunting pertama, yang kedua tawaf aja udah cukup, ya. Tawaf udah selesai tahallul kita. Tawaf dan sa'i, karena tawaf sa'i nggak bisa dipisah dari tawaf. Jadi tahallul itu bukan bahasa Arab, bukan artinya gunting rambut, bukan. Ya, tahallul itu keluar dari ihram. Ya, sama dengan kita sholat, keluar dari sholat dengan cara apa? Salam. Ya, dengan salam kita sudah tahallul sholat. Ya, takbiratul ihram sholat itu takbir. Allahu Akbar, masuk sholat. Keluarnya dengan cara apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tahallulnya. Ya, tahallul dari kata halal, ihram dari kata haram. Ya, jadi tahallul itu keluar dari ihram. Keluar dari ihram haji yaitu dengan salah satu dari 3 cara, yaitu dengan gunting, ya. Kalau udah gunting nggak lagi gunting lagi, ya. Dengan tawaf atau dengan nyembelih kambing, ya. Jadi itu tahallulnya. Menganggap tahallul adalah menggunting atau mencukur rambut. Jadi tahallul itu bukan artinya gunting. Tahallul itu dari kata halal. Halal lawan dari kata haram. Haram ihram, tahallul keluar dari ihram, ya. Berdebat, berantem, tidak puas dengan fasilitas yang disediakan. Ini juga ujian, ya. Kan haji kalau mau diampuni dosa seperti bayi baru lahir, jaga kata-kata, jaga perbuatan. Tidak berusaha mempelajari sejarah perjuangan Rasulullah. Jadi sebelum berangkat ke Mekah baca sejarah, ya. Jadi nanti kalau pas sampai di sana tanya sama yang pembimbingnya, ya, ini di mana? Kuburan Nabi di mana? Kuburan Abu Bakar di mana? Kuburan Utsman di mana? Kuburan Aisyah di mana? Gitu kan, ya. Kemudian tempat perang Badar di mana, gitu kan. Jadi baca dulu, baca sejarah dulu, gitu kan. Biar nanti di sana kita tinggal lihat daerah-daerahnya. Ya, kuburan Aminah di mana, gitu kan, ya. Kemudian Nabi waktu hijrah ke masjid mana dulu, ya. Sholat Jumat pertama kali di mana, gitu kan. Jadi baca sejarah. Sangat disayangkan kalau kita datang ke sana cuma sekedar melaksanakan haji dan umroh, ya. Kita tambah dengan ilmu, ya. Baca sejarah, lalu nanti tanya sama pembimbingnya, di mana lokasinya ini. Hukum haji tanpa visa haji. Banyak sekali sekarang yang haji tanpa visa haji, ya. Visa kemarin ada di bandara yang diberhentikan karena visa apa? Visa kerja, ya? Visa ziarah, visa kerja, gitu kan. Apa hukumnya? Hukum hajinya kalau dilaksanakan sesuai aturan insya Allah sah, ya. Selama hajinya dilaksanakan dengan syarat rukun dan wajibnya tanpa melakukan yang membatalkan atau yang diharamkan saat haji, maka hajinya sah. Namun berdosa karena tidak taat aturan pemerintah. Karena taat sama pemerintah wajib hukumnya, ya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taat sama Allah, taat sama Rasul dan pemimpin kalian, ya. Ada orang haji, ya kan, ada kuota haji, tambahan kuota haji, lalu dijual-jual dulu kan, ya. Apa hukumnya? Hajinya sah insyaallah, ya. Tapi dia nyogok namanya, ya. Dia nyogok, ambil giliran orang, dosa itu, ya. Jadi itu sama aja dengan nyogok juga, ya. Kan banyak orang begitu kan. Jadi bayar hajinya sampai 300 juta, gitu kan, ya. Nah itu nyogok namanya, ya, nyogok.
harusnya ngikutin antrian sama ya. Hukum yang belum mendaftar padahal sudah mampu secara fisik dan finansial. Uang ada buat daftar, fisik masih kuat. Apa hukumnya kalau dia nggak daftar? Boleh, namun ia berdosa jika meninggal dan belum sempat haji. Kenapa? Karena dia sudah kena kewajiban. Fisiknya udah mampu, ya, duitnya sudah ada. Maka siapa yang fisiknya sudah mampu, duit sudah ada, maka dia daftar. Kalau nggak daftar, resiko dosa. Kapan dosanya? Kalau nggak sempat berangkat juga, keburu meninggal. Ente sudah punya kesempatan tapi nggak daftar dari dulu. Ya. Jadi boleh, namun ia berdosa jika meninggal dan belum sempat haji karena ia telah memiliki kemampuan. Fisiknya masih kuat waktu itu, duitnya masih ada. Ya. Namun jika ia telah mendaftar, namun keburu meninggal dan tidak sempat haji karena gilirannya belum tiba, maka ia tidak berdosa. Kalau dia sudah berusaha, waduh duit saya cukup nih buat daftar, fisik saya masih kuat, saya bisa berangkat haji, lalu dia daftar, tahu-tahu tahun depannya dia meninggal, nggak dosa, dia udah usaha, udah daftar tapi memang nggak dapat giliran, gitu kan? Hukum yang sudah tiba giliran haji, namun menunda karena tidak disertai istri. Bisa aja kan ada orang daftar, 2 orang suami istri, suaminya keluar namanya, istrinya nggak keluar. Apa hukumnya kalau dia nunda? Udah deh nanti aja dah, saya mau bareng-bareng istri saya gitu kan. Hukumnya berdosa jika keburu meninggal, ya itu yang masalahnya. Kalau keburu meninggal nggak sempat berangkat haji, salah inti udah dapat giliran sebenarnya. Tapi kan saya mau nunggu istri nanti belakangan. Ya, istri nanti belakangan, ente sudah kena kewajiban karena bisa datang. Kan ayatnya mengatakan wajib bagi manusia melaksanakan haji yang sanggup datang. Ente sudah sanggup sekarang. Giliran ente udah keluar, walaupun nama istri dan suami yang sendiri-sendirilah, ya. Adapun istri nanti, ya nanti kita usahakan dengan cara yang berbeda, gitu kan. Tapi ente sudah kena kewajiban. Sudah kena kewajiban. Berdosa jika keburu meninggal dan ia belum menunaikan ibadah haji karena kesempatannya untuk haji sudah ada, namun ia tidak tunaikan. Dia tidak ambil kesempatan itu. Ya. Ustaz, gimana kalau istrinya keluar namanya, lalu suaminya nggak keluar, gitu kan? Kalau istri kan harus disertai mahram. Ya. Kalau ada mahramnya berangkat. Ya. Tapi kalau nggak ada mahramnya, suami nggak bisa nyertain juga, maka boleh dia nggak berangkat. Karena memang nggak boleh berangkat kalau perempuan tanpa disertai mahram. Ya. Perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Rasulullah, tidak boleh, tidak halal dia melakukan perjalanan lebih dari 3 hari tanpa mahram. Ya. Jadi nggak halal, haram hukumnya dia berangkat. Kalau seandainya tidak ada mahramnya, tapi kalau ada mahram, alhamdulillah berangkat. Ya, walaupun nggak disertai oleh suami. Nah itu terkait dengan beberapa hal tentang haji dan umroh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Silakan, ada sesi pertanyaan dari Bapak dulu, ada. Sebentar. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najib, saya mau tulis gimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada 2 pertanyaan. Pak Ustaz, kalau kita mau haji kan harus nabung, ya. Itu nabungnya kan di bank. Terus itu bagaimana? Kedua, seorang istri kawin sini dapat warisan apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada lagi? Ya Pak Ustaz, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah pembayaran bank bisa ditunaikan di Indonesia? Yang kedua, kalau ada 7 orang penadam, apakah bisa digabung menjadi sapi atau enggak? Oke, ada lagi atau dijawab? Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, dalam tawaf itu kan butuh wudu. Nah, kita pengikut Imam Syafi'i
wudhu kita batal. Nah, kalau di Arab ketika kita tawaf, bolehkah kita menggunakan mazhab Hanafi yang kalau kita bersentuhan itu tidak batal, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ada lagi? Hari ini banyak agen-agen yang menyediakan jasa umroh itu dicicil. Bagaimana hukumnya kalau kita umroh tapi nanti bayarnya setelah dari sana dicicil? Ada lagi? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tadi udah dengar penjelasan tentang tahalul, tapi saya masih belum belum klik gitu ya. Apa sih sebenarnya makna histori dari tahalul itu? Dan terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang lain? Silakan. Siapa yang naik tuh? Udah. Oke, ada beberapa pertanyaan. Pertama, kita mau haji pasti nabung. Nabungnya di bank. Apa hukumnya? Boleh, nggak ada masalah. Yang masalah itu kalau berbunga dan bunganya kita makan, itu yang masalah. Ya. Jadi kita nabung nih, kita nabung di bank. Ya, pasti tiap bulan ada di buku rekening ya bunga bulan ini. Nah, itu jangan dimakan. Jangan dimakan itu, ya. Terus diapain? Keluarkan. Dikeluarkan. Kasihkan ke orang miskin. Oke, ya. Boleh. Ya. Ya. Kasihkan ke orang miskin. Mau masukin jalangan masjid pun boleh. Kita yang dapat bunga nggak boleh makannya. Ya. Tapi kalau untuk kepentingan umum boleh. Termasuk masukin jalangan masjid kepentingan umum. Kita kasihkan ke orang miskin, orang yang membutuhkan. Ya, boleh. Ya. Jadi nggak masalah nabung di banknya. Ya, kita makan bunganya itu yang masalah itu. Jadi nabung di bank, ya bunganya keluarkan, kasihkan ke orang miskin, ya. Atau masukin jalangan masjid, ya. Atau pakai buat bangun WC umum, gitu kan ya? Boleh, ya. Yang kedua, istri sirri. Apakah dapat warisan? Kalau nikahnya sah, dapat warisan. Kalau nikahnya sah, dapat warisan. Nikahnya memenuhi syarat dan rukun. Ya, ada walinya, ada ijab kabulnya, ada saksinya. Dan perempuan ini bukan istri orang, gitu kan ya? Bukan mahram dia, ya. Artinya memenuhi syarat dan rukun, maka sah nikahnya, dia berhak dapat warisan. Yang ketiga, ya, jadi istri sirri yang dilihat nikahnya sah atau tidak. Adapun tercatat dan tidak tercatat itu urusan duniawi itu. Ya, Islam tidak ngatur tentang tercatat dan tidaknya, karena di masa lalu nggak ada buku nikah. Ya, jadi kalau nikahnya ada rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sah, berhak dapat warisan. Ya. Yang ketiga, hukum dam disembelih di Indonesia. Hukum dam disembelih di Indonesia tidak dibolehkan. Ya, enggak boleh, itu fatwa MUI itu. Fatwa MUI tahun 2011. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Quran mensyaratkan harus disembelih di Mekah. Ya. Hadiyan balighal Ka'bah. Dam yang dibawa ke Mekah, ke Ka'bah. Ya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya, hatta yablughal hadyu mahillahu, sampai dam tiba di tempat penyembelihannya di Mekah. Jadi itu Quran bilang. Jadi dam disembelih di Mekah itu syarat. Tidak sah kalau disembelih di luar kota Mekah. Disembelih di Madinah pun nggak boleh. Harus disembelih di Mekah. Itu dam untuk kebutuhan orang Mekah. Ya.
Tapi kalau dagingnya dibawa ke Indonesia boleh dengan syarat penduduk Mekah sudah terpenuhi kebutuhannya, udah nggak ada lagi yang membutuhkan, kirim ke Indonesia. Tapi kalau penduduk Mekah masih membutuhkan, nggak boleh dikirim ke keluar, karena itu untuk penduduk Mekah. Sama dengan kalau orang yang beli kurban di sini, untuk orang di sekitar sini jangan dikeluarkan kecuali di sini udah terpenuhi kebutuhannya. Jadi itu untuk dam. Ya, itu fatwa MUI tahun 2011 dan ditegaskan kembali di waktu Ijtima MUI, ya, Komisi Fatwa tahun lalu di Bangka. Jadi udah ditegaskan nggak bisa. Adapun nanti bisa berubah fatwanya, wallahu a'lam. Ya, kan sekarang Kemenang minta fatwa lagi sama MUI. Berubah atau tidak, wallahu a'lam, ya. Ini tergantung negosiasi. Jadi hukum asalnya nggak boleh, karena Quran tidak membolehkan. Ya, resikonya kalau kita sembelih di sini dan kita nggak sah, bisa aja. Ya, maka haji kita tercacati jadinya. Jadi itu resikonya. Kemudian 7 dam 1 sapi boleh, ya, dikiaskan dengan kurban 7 orang 1 sapi, ya. Sama akikah juga bisa. Akikah 7 anak langsung 1 sapi boleh, ya. Sama hukumnya disamakan. Sama dam, kurban, akikah, ini hukumnya sama, ya. Cuman di Mekah jarang ketemu sapi. Ya. Karena di dalam hadis sahabat mengatakan kunna nasyarik fi kulli sab'atin baqarah, ya. Kami dulu bergabung 7 orang 1 sapi. Tidak disebutkan itu buat apa. Ya, berarti bisa gabung baik dam, akikah sama kurban, itu bisa digabung 7 orang 1 sapi. Jadi boleh 7 dam, ya. Tawaf wudu batal. Ya, nah ini ya. Dalam mazhab Syafi'i, ya bukan hanya mazhab Syafi'i sebenarnya. Ini kalau masalah nyentuh istri ini, orang banyak mengatakan enggak batal. Ya. Sebenarnya mayoritas ulama mengatakan batal. Bukan hanya mazhab Syafi'i, bukan. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali yang mengatakan batal itu. Dalilnya apa? Dalilnya Quran. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Wanita yang bisa disentuh siapa? Cuma istri yang bisa disentuh. Memang pasal boleh sentuh ibu-ibu? Enggak boleh, cuma istri yang bisa disentuh. Ya. Cuma istri yang bisa disentuh. Jadi itu dalil mayoritas ulama, bukan hanya Syafi'i. Kalau ada yang mengatakan itu cuma Syafi'i, salah. Silakan baca di kitab Bidayatul Mujtahid. Mayoritas ulama 3 mazhab mengatakan menyentuh istri batal. Karena cuma istri yang bisa disentuh. Jadi Allah mengatakan dalam Quran, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, batal wudunya. Siapa wanita tersebut? Semua kata menyentuh wanita dalam Quran adalah hubungan suami istri. Ya, itu hubungan suami istri. Artinya itu antara suami istri. Karena kalau nggak suami istri nggak bisa sentuh. Emang boleh kita nyentuh selain istri? Nggak boleh. Ya. Jadi Ustaz, kalau selain istri nggak batal, apalagi kalau istri aja batal, apalagi selain istri. Ya. Nah itu mazhab mayoritas ulama. Maliki, Syafi'i, sama Hambali. Hanya bedanya kalau mazhab Maliki mensyaratkan sengaja dan atau ada nafsu. Tidak sengaja ada nafsu batal. Mazhab Maliki tidak sengaja ada nafsu batal. Ya, ada nafsu walaupun pakai alas batal juga. Ya, gesek-gesekan lalu nafsu batal mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki dia batal dengan syarat ada keinginan atau bukan dan, ya. Ada keinginan, mazhab Maliki itu. Ada keinginan atau ada nafsu. Ada nafsu walaupun enggak ingin batal. Ya. Ada nafsu walaupun pakai alas batal mazhab Maliki. Jadi walaupun pakai alas, mungkin alasnya tipis kali ya. Gitu kan ya. Oh, nafsu itu bangkit gitu kan ya. Ukuran nafsu bangkit kepengin lah. Ya. Jadi itu terkait dengan apa wudu tadi, ya. Jadi bagaimana dengan kita tawaf? Nah, mazhab Syafi'i
termasuk mazhab yang paling berat dalam hal ini. Sengaja nggak sengaja, nafsu nggak nafsu batal. Itu mazhab Syafi'i. Ya, karena mazhab Syafi'i mazhab yang hati-hati. Sengaja nggak sengaja batal. Nyentuh istri, nyentuh orang lain, sengaja nggak sengaja batal. Ya. Bagaimana kalau kita tawaf? Nah, ini karena susah untuk dihindari. Mazhab Syafi'i mengatakan susah dihindari, maka kalau nggak sengaja tidak batal. Bukan pindah mazhab, bukan pindah mazhab, tapi kelonggaran dalam Islam. Karena nggak bisa dihindari lagi, asalkan nggak sengaja. Tapi kalau sengaja gandengan, sengaja berarti. Ya, nggak sengaja dia udah nggak gandengan gitu kan, tahu-tahu didorong-dorong orang kesentuh, dorong-dorong orang kesentuh gitu kan. Nah ini nggak batal menurut mazhab Syafi'i, dilonggarkan. Bukannya pindah mazhab, bukan. Jadi bukan pindah mazhab, bukan. Nggak boleh pindah-pindah mazhab ya. Bukan pindah mazhab, tapi itu dilonggarkan karena nggak bisa dihindari lagi. Bagaimana mau menghindari orang besar-besarkan gitu? Ya, sebentar didorong orang lalu kesentuh lagi. Asalnya tidak sengaja. Kalau sengaja batal, gitu kan? Kalau sengaja batal ya. Nggak nyentuh lalu dipegang gitu kan batal ya. Itu dalam mazhab Syafi'i ya. Jadi itu terkait dengan sentuhan suami istri. Ya, saya selalu prakteknya batal terus. Ya. Ustaz kok istri sendiri batal? Lah nyentuh kemaluan sendiri aja batal. Kemaluan sendiri batal gak kita sentuh? Padahal anggota tubuh sendiri kan. Kenapa? Karena ada nafsu nyentuhnya. Nyentuhnya ada nafsu. Walaupun mungkin gak nafsu, lama-lama nafsu. Nyentuh istri, lama-lama nafsu, gitu kan. Jadi itu dalilnya Quran, bukan dalilnya itu tadi logika saya itu. Itu logika saya. Dalilnya Quran karena Allah mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian sentuh wanita batal wudunya. Itu Quran dalilnya. Surah Al-Maidah ayat 6. Silakan dibaca lagi ya. Itu dalil mereka yang mengatakan batal ya. Jadi enggak ada logika istri sendiri Ustaz. Lah kemaluan sendiri aja batal. Padahal anggota tubuh sendiri kan kemaluan. Emang badan-badan saya kan, ngapain saya nggak boleh sentuh gitu kan? Bukan nggak boleh sentuh, tapi kalau udah disentuh itu sumber nafsu. Sumber nafsu nyentuhnya wudu lagi. Kalau melampiaskan nafsu mandi wajib. Ya. Menyentuh sumber nafsu wudu lagi. Kalau melampiaskan nafsu mandi wajib. Ya. Jadi itu logikanya kayak gitu ya. Kalau ada yang mengatakan nggak batal, nggak masalah. Ya karena ini masing-masing tanggung jawabnya sama Allah. Kita tanggung jawab sama Allah. Jangan sampai kita capek-capek haji, tapi menurut Allah ini udah keasal tawafnya, gitu kan? Jadi gimana kira-kira? Ya. Jadi kita tanggung jawab di depan Allah. Jadi bukan milik yang mudah. Yang mengatakan nggak batal nyentuh istri itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi nikah pun nggak perlu wali, nggak perlu saksi juga. Ya, nikah laki dan perempuan, aku nikahin kau dengan mas kawin sekian. Kalau aku terima nikahnya langsung bawa ke hotel. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi nggak perlu wali. Yang cuma rukun nikahnya itu ijab kabul. Asal ada ijab kabul sudah sah. Walaupun nggak perlu pakai wali, walaupun nggak ada wali. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi paling longgar. Nah untuk tadi yang mengatakan nggak batal itu mazhab Hanafi. Tapi banyak orang sudah ngikutin mazhab Hanafi. Nggak apa-apa asalkan siap bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Gitu kan? Umrah nyicil boleh, nggak ada masalah. Ya, sama aja dengan nyicil beli TV, beli mobil gitu kan. Asalkan cicilannya fix, nggak boleh berubah-ubah. Ya, jadi cicilannya berapa? 3 juta per bulan. Selama berapa tahun? Selama 5 bulan. Ya udah selesai, nggak masalah. Ya, sepakatin berapa per bulannya? 3 juta. Berapa bulan? 10 bulan. Ya udah, nggak apa-apa. Sah, nggak boleh berubah-ubah. Jangan berubah-ubah lagi karena udah difikirkan harganya berarti 30 juta. Gitu kan? 30 juta. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Riba enggak riba, siapa yang bilang riba? Riba itu nuker barang yang sama. Ini nuker umroh dengan uang. Sama nggak? Nggak sama. Nuker tiket pesawat dengan uang. Sama nggak? Nggak sama. Kalau nuker uang dengan uang, kita bunga bank itu kenapa haram? Karena kita masukin uang lalu narik uang, benar nggak? Sama-sama uang, itu yang masalah. Kalau kita masukin uang keluarnya meja, nggak ada masalah. Ya, barangnya nggak sama. Riba itu harus sama dulu barangnya, baru riba. Jadi kalau itu keluarnya tiket, lalu bayarnya uang, nah, sepakatin aja uangnya berapa. Yang harus uangnya itu yang pasti.
Harus uangnya pasti tetap tidak boleh berubah, gitu kan? Ente mau jual 100 juta terserah, mau 200 juta pun nggak apa-apa. Jadi nggak masalah kalau cicil tadi, ya, nggak masalah dengan syarat ente mampu bayarnya. Yang nggak boleh itu kita berhutang kita nggak mampu bayar, ya. Itu yang masalah itu. Jadi bukan masalah nyicil, ya nyicil nggak ada masalah, ya. Kemudian tahallul, ya, tahallul itu artinya halal. Tahallul itu artinya halal, ya. Dari kalau dalam bahasa Arab itu namanya wazannya tafa'ala ya tafa'alu, tahallala ya tahallalu. Ente menjadi halal, itu arti tahallul, menjadi halal. Kapan menjadi halal? Saat ente melakukan salah satu dari 3 hal. Kalau haji, kalau umroh cuma satu, yaitu gunting atau cukur. Kalau haji salah satu dari 3, ente sudah tahallul yang pertama. Tahallul kedua ente lakukan yang kedua, ya. Yang kedua dari 3 tadi, ya. Gunting, kalau gunting kuda berarti tinggal tawaf, gitu kan? Ya. Kalau habis gunting langsung motong kambing, selesai. Udah tawaf, udah tahallul yang kedua. Jadi tahallul itu adalah melakukan satu hal yang menjadikan ente keluar dari ihram. Sama dengan kita sholat, melakukan satu hal yang menyebabkan ente keluar dari sholat, yaitu dengan salam. Salam itu tahallul sholat kita. Ya, kalau udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah tahallul itu. Ya, emang habis assalamualaikum warahmatullahi boleh kita berdiri lagi? Enggak, ditakbir dulu, karena itu udah keluar, udah tahallul udah. Jadi itu tahallul. Tahallul itu artinya keluar dari ihram. Tahallul dari kata halal, ihram dari kata halal. Ihram, orang saat ihram, udah niat ihram, haram melakukan yang diharamkan saat ihram. Kita saat takbiratul ihram haram melakukan yang diharamkan saat sholat. Tahallul sudah halal semuanya, sudah halal. Tahallul pertama haji halal semuanya kecuali berhubungan. Tahallul kedua halal semuanya termasuk berhubungan. Jadi itu tahallul, ya. Tahallul artinya menjadi halal, melakukan yang diharamkan. Dan tadi ada yang diharamkan saat ihram. Itu nggak boleh dilakukan saat kita belum tahallul. Tahallul pertama yaitu melakukan salah satu dari 3 tadi. Ya, umumnya orang gunting rambut. Ya. Sebenarnya ada 4, ada 5 sebenarnya, ya, ada 5 yang dilakukan. Tapi 3 ini sudah cukup, ya. Yaitu pertama gunting rambut atau mencukur salah satu, ya. Yang kedua tawaf, yang ketiga sembelih dam. Ya, ada yang keempatnya lontar jumroh, gitu kan? Ada yang keempatnya lontar jumroh. Melakukan 1 tahallul pertama, melakukan 2 tahallul kedua. Ya. Melakukan 2 ada di yang ini, maka tahallul kedua. Bukan gunting lagi enggak, ya. Gunting yang pertama aja cukup, ya. Karena gunting enggak diulangi lagi, sekali aja dalam haji. Dalam haji gunting rambutnya cuma sekali. Umroh sekali juga, ya. Enggak 2 kali enggak, ya. Nah, ini kadang-kadang ada orang salah paham, Ustaz. Saya tahallul pertama itu udah gunting rambut, udah cukur rambut. Sekarang saya tahallul kedua. Tahallul kedua enggak dengan gunting lagi enggak. Lakukan yang kedua dari yang 4 tadi. Ya. Dengan bapak tawaf udah tahallul kedua otomatis. Jadi bukan gunting lagi, guntingnya cuma sekali, umroh sekali, tawaf haji sekali, ya, guntingnya. Oke, saya kira cukup. Oke, satu lagi. Itu mengenai haji furoda, itu kan memang katanya haji yang beliau berikan, jadi mungkin ada kuota di sana, beliau berikan di manapun negara. Tentu orang-orang yang beruang banyak dia beli haji furoda. Nah, ini gimana hukumnya? Apakah boleh tidak? Oke, jadi ini termasuk yang tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi kan tadi ada haji tidak lewat jalur resmi, ya. Resmi nggak resmi itu tanya sama pemerintah. Saya nggak tahu haji furoda itu resmi atau tidak, ya. Kalaupun dia nggak resmi, hajinya tetap sah, asalkan syarat rukun wajib dan yang dilarang tidak dilakukan, ya. Jadi asalkan rukun syarat, ya, wajibnya dilakukan dan yang dilarang tidak dilakukan dan tidak melakukan yang membatalkan, maka sah hajinya. Adapun dia menggunakan fasilitas yang tidak resmi, maka itu berdosa. Ya, dosanya serahkan sama Allah, minta ampunnya sama Allah, ya. Jadi mudah-mudahan tertutupin dengan pahala hajinya. Tapi kalau nggak tertutupin, ya tetap dengan cara apa? Mudah-mudahan dengan cara memperbanyak kebaikan, ya. Jadi tetap berdosa kalau kita nggak ikuti jalur resmi, ya. Oke, cukup itu aja, ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah adalah kita bahasa sendiri. Saya mohon maaf, saya berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.